Pernah nggak sih kamu buka Instagram terus lihat teman kamu jalan-jalan ke Bali, lalu scroll lagi, ada yang pamer iPhone baru, nikah muda, atau lulus kuliah sambil kerja di luar negeri. Terus kamu mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kalau iya, bisa jadi kamu sedang kena FOMO. Tenang, kamu nggak sendiri, dan video ini bakal ngajak kamu berpikir jernih tentang apa itu FOMO dan kenapa dia pelan-pelan bisa ngerusak mental kamu. Apa itu FOMO? FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, atau rasa takut ketinggalan hal-hal seru, penting, menyenangkan, atau yang katanya harus kita ikuti. Kayak takut nggak ikut tren, nggak tahu drama terbaru, atau sekadar nggak bisa ikutan nongkrong karena sibuk kerja. Dan karena sosial media, kita jadi terus-terusan dibombardir pencapaian dan kesenangan orang. Padahal, kita bandingin hidup orang yang kelihatan sempurna dengan hidup kita yang kita tahu berantakannya di balik layar. Sosial media itu tempat kita pamer highlight hidup. Jarang banget ada yang upload pas lagi gagal, insecure, atau nggak punya duit. Nah, masalahnya, otak kita nggak bisa bedain antara kenyataan dan pencitraan. Jadinya kita ngerasa semua orang lebih hebat, lebih cepat, lebih berhasil. Efeknya cemas, iri, minder, dan makin overthinking. Contoh gampang, buka TikTok terus lihat orang pamer gaji 50 juta, umur 22 tahun. Kamu jadi ngerasa, lah gua umur segini ngapain aja ya? Padahal bisa aja konten itu settingan, atau dia memang punya privilege bukan hasil dari proses wajar kayak kamu. Atau contoh lain, semua teman udah nikah, kamu masih jomblo. Langsung deh, panik, daftar aplikasi kencan, atau malah asal-asalan cari pasangan biar nggak ketinggalan. Itu semua efek dari FOMO. Kita takut bukan karena kita pengen, tapi karena orang lain udah punya. Efek FOMO nggak main-main loh. Pertama, rasa syukur kita rusak. Kita lupa nikmat hidup karena sibuk ngeluh, kenapa hidupku nggak kayak dia. Kedua, cemas dan gelisah. Kita jadi hidup buat ngejar validasi. Ikut tren, beli barang yang bahkan nggak kita butuh. Ketiga, boros. Beli bukan karena butuh, tapi karena takut kelihatan nggak keren. Keempat, mental capek, kita kehilangan fokus, bingung sendiri mau ngapain, karena sibuk mengejar yang orang lain kejar. Dan yang kelima, paling serius, burnout, depresi, merasa gagal. Padahal, kita cuma terlalu sering melihat sorotan layar orang lain, bukan realitanya. Kenapa FOMO bisa muncul? Karena otak kita suka bandingin. Otak zaman purba dulu itu didesain untuk bertahan hidup. Kita harus tahu posisi kita di kelompok. Tapi sekarang, kita bandingin gaya hidup, gaji, pasangan, karir, bahkan likes di TikTok. Plus, media sosial itu nggak adil. Yang tampil adalah versi terbaik, paling cantik, paling sukses, paling happy. Sementara kamu nonton itu semua sambil makan mie instan tengah malam. Wajar sih kalau ngerasa kalah. Tapi tenang, FOMO bisa dikalahkan kok. Caranya, sadari bahwa kamu nggak tertinggal apa-apa. Kamu cuma sedang jalan di rute yang beda. Dan beda bukan berarti salah, bukan berarti lambat, bukan berarti gagal. Mungkin kamu sekarang belum punya yang orang lain sudah punya, tapi kamu punya sesuatu yang orang lain justru kehilangan, kesadaran akan arah hidupmu sendiri, dan itu lebih berharga dari sekadar validasi di media sosial. Kurangi lihat konten yang bikin kamu merasa rendah diri. Unfollow aja, nggak dosa kok.
Kalau ada akun yang bikin kamu ngerasa hidupmu nggak cukup, atau bikin kamu tiba-tiba ngerasa iri dan minder, unfollow aja, serius. Jaga pikiranmu kayak kamu, jaga makananmu, yang nggak sehat, buang. Fokus sama progres diri. Kecil, asal rutin, itu udah luar biasa. Nggak apa-apa lambat, yang penting kamu terus jalan, bahkan langkah kecil pun bisa jadi lompatan besar, asal kamu konsisten. Dan kamu nggak perlu pembuktian ke siapa-siapa, cukup jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Latih rasa syukur. Coba deh, latihan hal kecil. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa karena masih bisa sarapan, masih punya teman ngobrol, atau masih bisa nonton video kayak gini. Rasa cukup datang bukan dari jumlah yang kamu punya, tapi dari seberapa sadar kamu menikmatinya. Dan jangan lupa, hidup ini bukan lomba siapa paling viral, bukan ajang siapa paling kaya, bukan juga kompetisi siapa paling kelihatan bahagia. Hidup adalah perjalanan buat belajar sabar, buat ngerti mana yang benar-benar kamu butuh, dan mana yang cuma tuntutan dari layar. FOMO itu ilusi, dan kamu nggak perlu ikut semua hal untuk merasa cukup. Yang penting, kamu tetap berpikir, tetap waras, tetap tahu arah. Karena hidup yang kamu jalani sekarang, meskipun nggak kelihatan wow di Instagram, bisa jadi justru paling bermakna buat kamu. Yuk, hidup lebih sadar, dan nggak takut tertinggal. Ingat ya, kamu nggak harus ikut semua tren, kamu nggak harus terlihat keren, dan kamu nggak sedang ketinggalan apapun. Yang penting bukan hidupmu kelihatan wah di mata orang, tapi kamu merasa tenang dan cukup di dalam hati. Jadi mulai sekarang, stop bandingin hidup, stop panik gara-gara notifikasi, dan mulai hargai prosesmu sendiri. Kamu nggak harus jadi yang paling update, paling keren, atau paling cepat. Yang penting, kamu tetap jadi versi terbaik dari diri kamu dengan tempo kamu sendiri. Tulis di komentar, hal apa yang bikin kamu sering ngerasa FOMO dan apa langkah yang mau kamu ambil setelah nonton ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan. Tapi tenang, ini bukan FOMO kok, ini Satori.